Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 11 serta mitra kerja Komisi 11 BPS, para LKPP, mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Saya langsung saja ingin menanyakan kepada BPS terkait dengan perluasan peran BPS, sehingga tentunya kita juga perlu meningkatkan kapasitas lembaga Pak di sini, statistik yang objektif dan independen, terutama SDM statistik yang kompeten, serta kapabilitas statistik yang andal. Nah, terdapat hal yang menarik dan fundamental Pak mengenai bahan yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Menurut kami terkait independensi Pak. Menukil pendapat Pak Surhayanto, Kepala BPS, sebelumnya bahwa independensi merupakan harga mati yang harus dipegang BPS. Sehingga menurut kami perlu ditekankan ke BPS sebelum bicara anggaran 2023 bahwa BPS di negara manapun harus independen Pak. Tidak boleh ada pemihakan atau berbau politis terkait mengenai hasil dari survei, apalagi menjelang 2024 nanti. Kami ingin bahwa BPS ini harus independen. Jadi angka yang dikeluarkan BPS harus betul-betul mencerminkan apa yang ada di lapangan. Jangan melaporkan asal Bapak senang. Jadi berita yang baik atau buruk harus disampaikan Pak, sehingga ada antisipasi masyarakat maupun para pengguna data tersebut sesuai dengan apa yang ditampilkan atau yang dirilis. Nah, ini yang harus betul-betul disampaikan kepada kami secara honest. Mengenai juga perluasan BPS ke beberapa, bahkan ke lembaga KL atau di slide nomor 8 yang Bapak sampaikan, dan lembaga internasional di slide 9 akan berimplikasi kepada peningkatan kapabilitas dan kompetensi dan anggaran. Tentunya bagaimana kesiapan terkait dengan perluasan, peran, dan penugasan, bagaimana refleksi anggaran dan perluasan peran tersebut Pak. Mohon dijelaskan kepada kami. Dan juga mengenai angka kemiskinan. Saya melihat angka kemiskinan ekstrim yang selalu sekarang ini menjadi fokus pemerintah. Apalagi dengan peran APBN ke depan sebagai shock absorber. Karena dampak ketidakpastian global dan inflasi. Nah, tentunya di dalam hal ini kami berharap BPS perlu melakukan assessment terhadap data, basis data dan terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Apakah cukup reliable atau handal untuk digunakan? Karena selama ini DTKS banyak masalah tidak tepat sasaran. Tadi sudah disampaikan oleh beberapa rekan terdahulu mengenai bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Ini kami sangat berharap bahwa BPS dapat memotret dan mendapatkan data secara lebih efektif Pak, tepat atau precisely. Sehingga pemerintah bisa melakukan intervensi kebijakan yang tepat terhadap program kebijakan kemiskinan yang ekstrim tersebut. Jadi saya kira data DTKS ini sampai saat ini belum optimal dan datanya kita tidak tahu mau pakai yang mana. Apakah data dari Kementerian Sosial atau menggunakan data dari BPS itu sendiri. Sementara Bapak sudah mengeluarkan anggaran cukup besar untuk mengcapture terhadap data DTKS tersebut. Ini juga kadang-kadang tidak sinkron Pak. Data DTKS yang dilakukan oleh Bupati ataupun Kepala Daerah setempat itu tidak sama apa yang dikeluarkan oleh BPS. Sehingga maupun kementerian, mungkin Pak Anas pernah menjadi bupati, tahu persis itu persoalannya. Ya. Dan ini yang harus diantisipasi ke depannya mengenai DTKS, apalagi memasuki di dalam anggaran 2023 ini perlu betul-betul precisely. Dan yang kedua, saya ingin menanyakan kepada LKPP, dari rapat terdahulu Pak bersama LKPP, saat ini pernah disampaikan bahwa LKPP telah melakukan sosialisasi dengan gubernur, bupati dan wali kota untuk mendorong mata rantai dari OSS langsung ke e-katalog. Nah, pertanyaannya sehingga target LKPP produk lebih banyak dan mata rantai tahapan dapat dikurangi agar tentunya lebih efisien. Yang ingin kami tanyakan Pak, outcome tersebut tercapai hingga sampai saat ini, sehingga kebijakan tersebut tentunya akan dilanjutkan kepada tahun anggaran 2023. Apa yang harus dilakukan revisi, apa yang harus dilakukan pembaruan atau data mutakhir terhadap outcome mengenai OSS yang langsung pada ke e-katalog. Dan kami juga mengetahui bahwa aplikasi Bela Pengadaan yang merupakan aplikasi yang dikelola LKPP melalui kerjasama dengan penyelenggara
perdagangan melalui sistem elektronik atau e-marketplace yang saat ini marak di mana-mana, tentunya program pengadaan Bela Pengadaan merupakan program untuk mendukung program UMKM atau Go UMKM Go Digital yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Misbahkun di awal, melalui proses belanja negara, belanja langsung atau KL atau PD kepada UMKM yang tergabung dalam marketplace. Sejauh mana Pak kemanfaatan aplikasi ini berdampak terhadap perekonomian kita? Jangan aplikasi-aplikasi yang lain, tentunya kita tahu yang punya ini orang asing-asing semua. Nah, bagaimana dampak terhadap e-marketplace yang dilakukan oleh program Bela Pengadaan? Outcome-nya, tentunya percepatan penyerapan APBD yang bertujuan supaya bisa menggerakkan ekonomi daerah itu seperti apa, padahal hasil pembangunannya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat setempat. Tentunya diperlukan bagaimana kerjasama LKPP dan Pemda untuk percepatan penyerapan anggaran. Nah, seperti dukungan vokasi. Sekali-sekali nanti Pak Bupati, Pak Anas bisa mendampingi saya di dapil saya untuk melakukan vokasi. Ya kan? Nah, tentunya pembinaan SDM. Banyak masyarakat yang tentu pengguna bahkan jajaran Pemda pun tidak banyak yang mengetahui bagaimana melakukan percepatan dalam hal penyerapan. Gunakan e-marketplace saja masih yang terbata-bata. Bahkan jaringan signalnya pun juga masih belum memadahi. Ini yang jadi harus terintegrasi. Jangan kita hanya selalu mengedepankan percepatan penyerapan APBD tapi tidak diiringi dengan percepatan terhadap internet connectionnya juga itu sendiri atau dukungan vokasinya. Jadi dari sarana maupun prasarananya juga tidak memadai. Nah, pembinaan SDM ini juga perlu memberikan arahan terutama peningkatan kompetensi Pak SDM. Bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah di daerah, apakah LKPP telah melakukan hal tersebut? Nah, ini yang harus kita tanyakan dari penggunaan percepatan penyerapan anggaran APBD. Ini yang menjadi kekhawatiran terhadap pengadaan barang dan jasa, Pak. Pemerintah adalah terkait dengan masalah hukum. Nah, solusinya dengan membuat perjanjian kerjasama atau kontrak dalam percepatan dan penanganan permasalahan pengadaan barang dan jasa. Jika dalam kontrak itu terjadi masalah, apakah itu bisa merembet kemana-mana? Ini harus diantisipasi, Pak. Bisa permasalahan administrasi, perdata, atau pembindana. Nah, bagaimana penanganan masalah hukum di LKPP itu sendiri dengan kementerian atau lembaga terkait. Karena kami dengar banyak hingga saat ini masih terdapat permasalahan hukum mengenai pengadaan. Nah, ini yang cukup menarik. Perlu ada mengantisipasi atau kita bisa preventif di depan terkait mengenai hal-hal tersebut apabila nanti terjadi mengenai permasalahan hukum. Nah, di dalam halaman 23 saya melihat tadi Pak bagaimana transformasi pelayanan publik masuk ke dalam prioritas nasional tahun anggaran 2023. Hampir seluruh kementerian dan lembaga mau mengadakan transformasi terhadap pelayanan publik. Nah, transformasi seperti apa sih Pak yang disampaikan oleh KPP mau melakukan tahun 2023 ini? Kami mohon penjelasan transformasi di bidang apanya nih secara spesifik. Ini yang kami tidak melihat turunan daripada atasannya transformasi pelayanan publik itu sendiri. Nah, yang terakhir, bagaimana realisasi belanja produk dalam negeri atau PDN hingga saat ini, dan kami juga belum perlu mengetahui, kami juga perlu mengetahui instansi tersebut, daerah mana maupun BUMN yang telah memenuhi target belanja produk lokal itu mana saja Pak? Apakah itu bisa teridentifikasi ketika mereka melakukan penggunaan terhadap realisasi belanja dalam negeri? Nah, jangan sampai akhirnya mereka klik ke marketplace, mohon maaf, yang besar-besar itu yang buatan bukan buatan Indonesia, tentunya karena tidak terkait dengan beberapa persoalan atau mereka tidak bisa mendapatkan barangnya di dalam marketplace yang dibuat ataupun di dalam negeri, sehingga mereka banyak pengguna atau pembeli mereka lebih tertarik mendapatkan biaya yang lebih murah dengan menggunakan marketplace yang besar-besar itu yang dari luar. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bu Vera. Berikutnya